Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah sama dengan Al-Ustaz Jauhari hafizahullah taala. Sambil menunggu yang lain, insyaallah kita mulai terlebih dahulu. Tafadhal bisa dimulai Ustaz. Tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik. Alhamdulillah pada malam ini ya khawatirlah rahimani wa rahimakumullah kita bisa uh, melanjutkan mudarasah kita dengan kitab Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarah dari Samahatul Mufti Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, kita sampai pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. Nah, ya karena dia Allah Subhanahu wa taala la samiyya lahu. Ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya wala yumatsilun ya. Ahlus sunnah wal jamaah la yukayyifuna wala yumatsilun, bahwa Ahlus sunnah wal jamaah tidak mentakif, meyakini satu kaifiyah, satu bentuk, satu cara tertentu atau satu hakikat tertentu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak menyerupakan ya Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu. Karena dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada saingan, tidak ada yang sekufu, sama, la nidda, tidak ada tandingan. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikiaskan, tidak disamakan dengan seluruh makhluknya. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. Karena dia Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya, bahkan juga lebih tahu tentang selainnya.
semua makhluknya. Juga asdaqu qila, Allah Azza wa Jalla lebih jujur perkataannya, sehingga pensifatan-pensifatan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya tentu lebih tepat. Juga ahsanu haditsan min khalqihi, Allah Azza wa Jalla lebih baik kalimatnya, perkataannya daripada makhluknya. Baik. Disyarah oleh beliau. Saya Shalal Fauzan hafizahullah taala. Tafadhal man yaqra. نعم أستاذ. أحسن الله إليك. قال الشارح حفظه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له. هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. سبحانه مصدر مثل غفران. سبحانه مصدر مثل غفران من التسبيح وهو التنزيه. لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، كقوله تعالى في الآية: لا نظير له يستحق مثل اسمه. همزة وصل مثل نعم. اسمه. أحسن الله إليك. مثل اسمه، كقوله تعالى في الآية من سورة مريم: هل تعلم له سميا. استفهام معناه النفي، أي لا أحد يساميه أو يماثله ولا كفء له. أيوه اقرأ. ولا كفء له. الكفء هو المكافئ المماثل، أي لا مثل له، كقوله تعالى في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له. الند هو الشبيه والنظير. قال تعالى في الآية من سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا. لا سمي له, la kuf'a lahu, la nidda lahu. Kalau kita perhatikan ini kalimat-kalimat yang semakna. Ya, sami, nadhir. Kuf'un, mumathil, ya sama juga nadhir. Niddun, syabih, an-nadhir. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sama, tidak ada sebanding, tidak ada yang bisa menyaingi, menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasil wala yuqasu. ولا يقاس بخلقه. القياس في اللغة التمثيل، أي لا يشبه ولا يمثل. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ تعالى الله عن ذلك. Fala tadribu lillahi al-amthal. Jangan kalian membuat perumpamaan, persamaan, kias dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yuqasul khaliqul kamil? Bagaimana akan disamakan al-khaliq al-kamil, yang maha pencipta, yang maha sempurna, dengan makhluk yang naqis, yang banyak kekurangan. Tentu ya, akal yang sehat tidak akan melakukannya. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Wasil ya Hasan. Assalamualaikum ilaik. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Wa hadha ta'lilun lima sabaqa min wujubi itsbati ma athbatahu li nafsihi min as-sifati wa man'i qiyasihi bi khalqihi. Fa innahu idza kana a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi wajaba an yuthbata lahu min as-sifati ma athbatahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena dia Allah Azza wa Jalla lebih tahu tentang dirinya. Syekh Saleh mengatakan hadza ta'lil, ini adalah penyebutan sebab kenapa
kita harus menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat dan man'i qiyasihi bi khalqi. Kenapa kita tidak boleh menyamakan, mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Maka jika Allah lebih tahu tentang dirinya dan selainnya, maka wajiblah untuk ditetapkan bagi Allah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, dan yang ditetapkan oleh Rasul Muhammad SAW bagi Allah Subhanahu wa taala karena beliau alaihi salatu wassalam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wal khalqu la yuhituna bihi ilma. Naam. والخلق لا يحيطون به علما فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه وهو أعلم بما يليق به ونحن لا نعلم ذلك وهو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه فما أخبر به فهو صدق وحق يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها وقد بين ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان فيجب قبول ذلك والتسليم له فيجب قبول ذلك والتسليم له. أحسن الله إليك فيجب قبول ذلك والتسليم له. Baik. Maka di sini ya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan kepada kita kaidah-kaidah kenapa kita harus meyakini sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis. Karena perkataan Allah lebih jujur, Allah lebih tahu, Allah lebih bagus hadisnya, kalimatnya, ungkapannya. Maka di sini ini merupakan bantahan terhadap nanti orang-orang aqlaniyun, filsafat yang memberikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak tersebut di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Nah, dengan prasangka bahwa itu lebih tepat. Dibantah oleh ayat-ayat Al-Quran. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih tepat, lebih jujur, lebih baik perkataannya? Tentu pertanyaan itu ma'nahu an-nafi. Yang tidak ada, la ahada. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya. Nah, maka kemudian juga saya selalu mengingatkan makhluk la yuhituna bihi ilma. Nah, diambil dari ayat kursi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, mereka makhluk tidak dapat melingkupi ilmunya ya melingkupi Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ilmu makhluk itu sangat kecil, terbatas. Bahkan para ulama kita mengatakan al-ilmu idza a'taitahu kullaka lam yu'tika illa ba'dahu. Ilmu itu kalaupun engkau kerahkan semua kemampuanmu, maka kamu tidak akan diberi, tidak akan mendapatkan kecuali sebagiannya. Nah, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, wa ma utitum minal ilmi, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maka para malaikat pun mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, maka keterbatasan ilmu yang ada pada makhluk, nah tentunya kemudian itu mengajarkan, mendidik kepada kita untuk tidak lantang berani-berani menentukan sifat-sifat bagi Allah apa yang tidak ditentukan.
oleh Allah Subhanahu wa taala atau menolak atau membantah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atau yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi dirinya. Baik. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم رسله صادقون مصادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Kemudian kemudian yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu shadiqun, orang-orang yang jujur, masduqun, dijujurkan, dibenarkan, dipercaya, telah diberi rekomendasi. Nah, para rasul itulah orang-orang yang jujur. Nah, dan mereka telah dipersaksikan kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walladzi jaa'a bis-sidqi. Nah, Rasul SAW disifatkan demikian. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Fasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Nah, bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan mereka orang-orang yang mengatakan atas nama Allah, mengatakan untuk Allah Azza wa Jalla ma la ya'lamun, apa yang tidak mereka ketahui. Yaitu mereka orang-orang khalafiyun, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para filsafat aqlaniyun dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, baik. Man yaqra syarh? تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى ثم رسله صادقون مصدقون. هذا عطف على قوله صادقون مصدقون هكذا عندكم؟ أكتب إننا مصدقون. عندي مصدوقون. صادقون مصدوقون. صادقون مصدوقون. طيب المعنى واحد. طيب أحسن الله إليكم. هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه إلى آخره. الصدق مطابقة الخبر للواقع، أي صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، مصدقون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله فهم لا ينطقون عن الهوى. وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصفوا الله به، فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته، بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم أو بما يتلقونه عن الشياطين كالمتنبئين الكذبة والمبتدئة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين وعلماء السوء، كما قال تعالى في الآيات من سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى من سورة البقرة في الآية 79 من سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي
min indihi wasitatun sadiqatun min malaikatihil kiram, wajabat ta'wilu idzan ala ma qalahu Allah wa rusuluh, la siyama fi babil asma'i was sifati nafyan wa itsbata, ورفض ما قاله المبتدعة والضلال ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي، معرضين عما جاءت به الرسل، معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال. Baik. Ya. Thumma rusuluhu sadiquna musaddaqun atau sadiquna masduqun. Maka dikatakan ini ataf ya kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya karena dia Allah yang lebih tahu. Nah, kemudian ya summa min huruf al-ataf ya termasuk huruf ataf, kemudian para rasul yang mana mereka itu shadiquna musaddaqun atau shadiquna masduqun. As-sidqu mutabaqatul khabar lil waqi'. Kejujuran itu adalah ketepatan kabar dan kecocokan antara berita dengan kenyataan. Baik. Naam, shadiqun ay fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Mereka jujur pada apa yang mereka kabarkan tentang Allah. Nah, masduqun atau musaddaqun dibenarkan fima ya'tihi minal wahyi. Nah, pada apa yang mereka datangkan dari wahyu, apa yang mereka bawa dari wahyu-wahyu ilahi. Nah, dengan perantara para malaikat. Nah, li'annahu min indillah, karena apa yang mereka datangkan, apa yang mereka bawa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum la yantiquna 'anil hawa. Maka mereka para rasul, para nabi tidak berucap dari hawa nafsu. Maka ini merupakan tausik penguat ya yang memperkokoh sanad para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam ilmu al-asma' was sifat. Nah, sanadnya dari Allah. Betapa tingginya sanad mereka. Nah, ya, betapa tingginya sanad para nabi. Mereka mendapatkan wahyu dari lewat malaikat Jibril. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bisa kemudian juga kita gunakan perbandingan. Nah, sammilana rijalakum. Nah, wahai orang-orang yang menyimpang dalam asma wa sifat, yang mau menetapkan dengan akalnya, yang mau menolak apa-apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sammilana rijalakum. Ya, perkataan Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Al-isnadu minad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka juga bisa diberlakukan dalam hal ini. Kalian mengatakan istiwa, istaula. Nah, kalian mengatakan yadullah, in'amuhu atau kekuatan Allah. Wa jaa'a rabbuka wal malaku jaa'a amrullah. Sammi lana rijalak. Mana sanad kalian? Nah, maka tentunya ini akan menjadi bantahan yang telak ya bagi mereka. Baik. Faqad qila lahumul haqqu wa ballaghuhu lil khalqi. Para nabi, para rasul telah disampaikan kepada mereka kebenaran. Nah, dan mereka sampaikan itu kepada makhluk sehingga wajib untuk diterima. Ma wasafullaha bihi. Nah, harus diterima kalimat-kalimat kabar-kabar dari para nabi dan para rasul yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka para rasul. Itu sanad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah fi hadzal babil asma'i was sifat. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun
berbeda dengan mereka yang mengatakan atas nama Allah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang tidak mereka ketahui. Mereka berkata tanpa ilmu. Nah, ya, Syekh Shalih menjelaskan di sini, "Bikhilafil ladzina yaquluna 'ala Allah bila ilmin fi syar'i dalam syariat Allah, dalam agama Allah, dan secara khusus dalam bab asma wa sifat." Nah, tanpa ilmu, bal bimujarradi dhununihim. Semata-mata hanya dengan prasangka, khayalan mereka, atau apa yang mereka terima, bisikan-bisikan setan. Seperti yang dilakukan oleh para nabi yang al-kadzabah, al-mutanabbi'in al-kadzabah. Nah, para nabi yang berdusta, mutanabbi, yang mengaku nabi, orang-orang yang mengaku nabi, yang mereka itu adalah para pendusta. Pendusta. Karena la nabi ya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Maka Musailamah al-kadzab. Yang lainnya pun juga demikian. Kadzab, kadzab. Pendusta, pendusta. Nah, akan datang dajjaluna salatun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ada 30 dajjal. Selain dajjal al-akbar, dajjal al-a'war. Wal mubtadi'ah, demikian juga orang-orang ahli bid'ah. Apalagi dia bid'ah aqadiyah. Nah, wal zanadiqa, orang-orang zindiq. Was-sahara wal kuhan wal munajjimin wa ulama isu. Juga termasuk ya, yang lainnya tentunya ini hanya contoh. Tentunya dari Ibnu Syekh Shalih bukan pembatasan, maka masuk aqlaniyun, falasifah. Nah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, Maturidiyah yang yaquluna 'ala Allah ma la ya'lamun bi ghairi ilmin. Syekh Shalih menyebutkan ayat 221 223 surat Asy-Syu'ara. Nah, hal nunabbiukum 'ala man tanazzalu syayatin? Maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapakah setan-setan itu turun? Membisikkan, memberikan, membisikkan, menyampaikan bisikan-bisikan kesesatannya yang diyakini itu adalah wangsit, ilham, dan semacamnya. Atau dengan bahasa yang lebih keren, kashfun. Nah, penyingkapan, pembukaan tabir. Sehingga kemudian ada ilmu ladunni. Padahal itu adalah ini. Nah, tanazzulus syayatin. Nah, tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun memberikan ya kesesatannya kepada setiap orang affak. Banyak berdosa, athim, banyak dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Nah, mereka banyak menyampaikan pendengaran. Jadi orang-orang yang turun kepada setan itu, nah, mendengarkan bisikan-bisikan tersebut, padahal kebanyakan setan adalah dusta. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Shadaqaka wa huwa kadzubun." Nah, kadzub itulah ya sifat daripada mereka asy-syayatin. Tapi adanya diterima bisikan-bisikan itu. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-Baqarah 79, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, tsumma yaquluna hadza min 'indillah wa ma huwa min 'indillah." Nah, celakalah mereka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan, kemudian mereka katakan ini dari Allah Azza wa Jalla, padahal itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu, kemudian Rasul alaihi wassalatu wassalam juga orang-orang yang jujur. Perantara di antara mereka pun juga adalah orang-orang yang jujur. Para malaikat yang mulia. Maka Syekh Shalih mengatakan wajabat ta'wilu.
Maka dengan demikian haruslah ta'wil, yakni i'timad, haruslah dijadikan tumpuan dalam hal ilmu dan iman, akidah, al-asma wa sifat. Nah, apa tumbuhannya? Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nafian wa isbata, baik secara penafian, apa yang dinafikan kita imani bahwa itu sifat manfiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, isbatan, apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, nah kita tetapkan dengan kaidah yang sudah kemarin ya kita sampaikan. Nah, isbatun bila tamtsil wa nafyun bila ta'til, ya, tanzihun bila ta'til. Juga rafdu ma qalahul mubtadi'ah. Kalau begitu juga kita harus menolak apa yang dikatakan oleh kelompok ahlul bid'ah wa dhullal, orang-orang yang tersesat, mimman yad'il majaza fil asma'i was sifat. Jadi mereka orang-orang yang mengatakan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah kalimat yang majaz, sehingga mereka kemudian tafwid, ya, la na'lamu makna, kita tidak mengetahui makna, ya, majaz atau tafwid pun juga sama, tujuannya adalah menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyatta wasailin nafi, dengan berbagai macam cara-cara penafian. Yang intinya mu'ridina amma ja'at bihi rusul, mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Bertumbuh kepada hawa nafsu, mengikuti taklid kepada man la yasluhu lil qudwah. Nah, taklid kepada siapa yang tidak pantas untuk diteladani. Minad-dhullal, dari orang-orang yang sesat. Baik, walihada qala subhanahu, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Asy-Syu'ara, nah, akhir surat As-Saffat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah, Rabb yang memiliki izzah, keperkasaan, dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fasabbah nafsahu amma wasawa bihil mukhalifuna lirrusul. Maka pada ayat itu Allah Azza wa Jalla mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan, dari sifat-sifat yang ditetapkan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul. Wasallama alal mursalin, dan Allah mengucapkan selamat kepada para rasul li salamati maqaluhu, karena keselamatan apa yang mereka ucapkan, minan naqsi wal aib, dari kekurangan dan aib. Jadi ayat ini ayat yang sangat besar maknanya dalam bab al-asma wa sifat, ya, menjadi kaidah. Nah, demikian ditunjukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala pada kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik, الشرح من الشيخ صالح من يقرأ. كذل الوطني، أقرأ يا ذل. نعم أستاذ. بسم الله. قال الشارح حفظه الله: المفردات، ولهذا أي تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسله أصدق وأحسن. سبحانه
أي اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه. ربك، الرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه. العزة أي القوة والغلبة والمنع. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة. يصفون أي يصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله. وسلام قيل هو من السلام بمعنى التحية، وقيل من السلامة من المكاره، من السلامة من المكاره. على المرسلين أي الذين أرسلهم الله إلى خلقه وبلغوا رسالات ربهم. جمع مرسل. جمع مرسلين. أيوة. وتقدم تعريفه رب العالمين، جمع عالم، وهم كل من سوى الله. Nah, baik, mufradatnya lihada ini ta'lil, lam ta'lil. Kenapa perkataan Allah Ta'ala dan Rasul perkataan Allah Azza wa Jalla mereka lebih tepat. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan demikian. Ya. Nah. Subhana, karena itu tanzih, ism masdar subhan min dari tasbih. Rabbika, Rabbil Izzah, Ar-Rabbu, Al-Malik, Al-Sayyid, Al-Murabbi, yang memelihara makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Al-Izzah, Al-Quwa wal-Ghalabah, kekuatan, kemenangan, mana'ah. Nah, ini kemampuan untuk menahan, itu juga kekuatan. Idhafatul Rabbi ila al-Izzah min idhafatil mawsuf ila sifah. Nah, Rabbul Izzah, Allah yang memiliki izzah. Nah, idhafah mausuf kepada sifatnya. Nah, Allah memiliki sifat izzah. Izzah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nama Allah Al-Aziz. Nah, yasifun, nah, ay yasifuhu al-bihi al-mukhalifun. Yang mereka orang yang menyelisih, yang menyifatkan Allah. Allah Maha Suci dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin. Assalam, salam, ada yang mengatakan diambil dari tahiyah, dan ada yang mengatakan maknanya minas salamah. Salam, tahiyah atau selamat minal makarih, dari al-makarih, hal-hal yang jelek. Nah, Assalamun alal mursalin. Tahiyat bagi mereka atau keselamatan dari hal-hal yang makruh, yang jelek. Al-mursalin alladzina arsalahumullah. Jamu mursal taqaddama ta'rifuhu wa man uhiya bi syar'in wa umira bi tablighihi. Nah, baik. Rabbil alamin jamu alam. Al-alam kullu ma siwallah. Makna jemalinya sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fasabbaha nafsahu amma wasabba bihi al-mukhalifuna lirrusul, dan seterusnya. Itu makna global dari 3 ayat tersebut. Nah, kemudian di sini Syekh Shalal Fauzan Allah Ta'ala memberikan faedah-faedah ma yustafadu minal ayat. Faedah-faedah dari ayat ini. Di antara faedah ada beliau sebutkan 5. Baik. Al-faidatul ula tanzih Allah Subhanahu wa ta'ala amma yasifuhu bihi ad-dhullal wal juhal mimma la yaliqu bi jalalihi. Mensucikan Allah Azza wa Jalla dari kata subhana. Allah mengajarkan kepada kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang yang sesat dan orang-orang jahil yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla, tidak pantas, tidak layak dengan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian faedah tsaniyah sidqur rusuli wa wujubu qabuli ma ja'u bihi wa ma akhbaru bihi anillah. Nah, ayat ini menunjukkan kebenaran, kejujuran apa yang disampaikan oleh para rasul sehingga wajib untuk diterima. Nah, faedah tsalitsah masyru'iyatus salam 'ala ar-rusul alaihi wassalatu wassalam wa ihtiramuhum. Allah mengajarkan salam tahiyat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita diperintahkan ya ayyuhan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat ya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan juga para nabi. Wassalamun alal mursalin tadi maknanya tahiyat. Allah mengajarkan tahiyat, maka ketika kita sebut mereka alaihi wassalatu wassalam. Alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Rabi raddu kulli ma yukhalifu ma ja'a bir rusul. Nah, ketika yang disampaikan oleh para rasul selamat, mana yang kedua, salamah minal makarih, maka berarti harus ditolak semua yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. La siyama ma yata'allaqu bi asma'i wa sifatihi, terlebih lagi dalam hal ya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal faidah al-khamisah min as-salih masyru'iyyatu tsana' 'ala Allah wa syukrihi 'ala ni'amihi allati min ajalliha ni'matut tauhid. Disyariatkannya kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Nah, itu dari ayat terakhir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allati min ajalliha, ya, di mana nikmat yang paling agung adalah nikmat at-tauhid. Alhamdulillah kita semua mendapatkan nikmat ini. Dan ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi pada malam ini kita coba sampai sini ya. Nah, ini berapa? 12 orang yang hadir. Mahmud hadir, Abu Bakar Fawaz. Terus Talib 46. Siapa ini Talib 46 ini? Omar, Jogja. Sahih Ustaz. Ini bawahnya siapa ini? Muhammad Hafid Mahmudi. Hadir Ustaz. Mahmud Hafid Mahmudi, Papua, ya. Sahih Ustaz. Semester berapa ya sudah? Semester 6 Ustaz. Semester 6. Ini Faruk Ihsan Nasrullah Rabbani. Di semester berapa ini Faruk? Anak 7 Ustaz. 7. Iya Ustaz. Terus Muhammad Ammar Syafiq. Kembar ini. Hadir Ustaz. Ya. Benar Ustaz. Ammar dan Omar. Ya. Nah, di mana sekarang Ammar? Saya posisi di Jogja Ustaz sekarang. Masih di Jogja. Jogja. Si kembaranmu juga di Jogja juga? Kalau Mas Omar sama bareng-bareng sama teman yang di Libya Ustaz. Teman-teman di Libya. Yang paling tinggi siapa? Semester berapa?
Tadi Semester 7, 8. tadi siapa 8? Hasan. Oh, semester 6 saya, Ustaz. Siapa yang 8? Oh, tidak hadir, Ustaz. Hmm? Tidak hadir. Fathur Siapa Rizqon. yang enggak? Siapa? Fathur Rizqon. Fathur Rizqon, Perawang. Rawang, Ustaz. Fawas berapa Fawas? 6 Ustaz. Iya. 6. Ibrahim berapa Ibrahim? Ibrahim 4 Ustaz. 4. Sama Ahmad ini hadir di sini. Ustaz. Siapa? Siapa itu? Ahmad Ustaz. Ahmad semester 8. Ahmad. Oh ya Ahmad. Masih kenal kan? Baik. Baik, barakallahu fikum. Itu dulu ya. Ya, Ustaz. Iya Ustaz. Allah. Baik, nah, Ini ada yang nitip salam, Ustaz. Dari Berbarung nih. Siapa? Anwar Fatoni, Ustaz. Oh, Masya Allah. Syekh Anwar Fatoni. Nah, mana itu? Lampung? Mana Lampung? Ya, mungkin. Enggak gabung dia? Sedang safar katanya, Ustaz. Oh, ya khair, insyaallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ya. Insyaallah kita akan jadi pekan depan insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.